Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab relativitas. Berikut ini ada soal berhubungan dengan peristiwa tumbukan yang diamati oleh pengamat yang diam. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada seorang pengamat yang diam terhadap bumi mengamati peristiwa tumbukan. Keterangan berikutnya. Jadi di sini ada sebuah partikel bermasa M1 5 kg bergerak dengan kecepatan V1 2 meter per second di sepanjang sumbu X mendekati partikel kedua bermasa M2 1 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan V2 negatif 4 meter per second di sepanjang sumbu X. Nah, setelah terjadi tumbukan, pengamat menemukan bahwa M2 memiliki kecepatan 4 meter per second di sepanjang sumbu X. Pertanyaannya adalah, tentukan kecepatan M1 setelah tumbukan, dalam hal ini menurut pengamat yang diam. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi diketahui bahwa di sini ada partikel yang pertama yang mana nilainya adalah 5 kg ya, M1 sama dengan 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Ini kita simbolkan V1 ya. Terus diketahui lagi, nah menurut pengamat yang sedang diam, partikel M1 ini bergerak mendekati partikel yang kedua, yang mana diketahui bahwa M2 itu nilainya 1 kg, terus kecepatan dari V2 itu adalah negatif 4 meter per second. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa partikel yang kedua ini mula-mula bergerak ke kiri ya, kalau ini sumbu X. Berikutnya, setelah tumbukan, menurut pengamat, kecepatan M2 atau V2 itu nilainya adalah 4 meter per second. Tanda positif artinya setelah tumbukan M2 ini bergerak ke kanan. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan V1 setelah tumbukan itu berapa? Disimbolkan V1 aksen ya. Oke, Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Karena di sini adalah peristiwa tumbukan, maka untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana nilai momentum sebelum tumbukan harus sama dengan nilai momentum setelah tumbukan. Baik sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan, di sini kedua partikel memiliki kecepatan. Sehingga di baris berikutnya kita tuliskan, yaitu yang di kiri M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2, nilainya harus sama dengan M1 kalikan V1 aksen, tanda aksen ini artinya setelah tumbukan, ditambah M2 kalikan V2 aksen. Berikutnya Sobat 100 masukkan saja angkanya ya, M1 5 kg, V1 2 meter per second, M2 1 kg, V2-nya negatif 4 meter per second. Kemudian setelah tumbukan V2 aksen nilainya 4 meter per second. Jadi kalau kita masukkan angka, kita tuliskan di sini, yaitu 5 dikalikan 2 ditambah 1 kalikan negatif 4, nilainya harus sama dengan 5 kalikan V1 aksen ditambah 1 kalikan 4. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 5 kali 2 hasilnya 10, 1 kalikan negatif 4 hasilnya tetap negatif 4, 1 kali 4 hasilnya tetap 4 ya. Oke, jadi ini kita tuliskan menjadi sebagai berikut. Yang di kiri dulu ya, yaitu 10 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 5V1 aksen ditambah 4. Oke, kalau kita hitung 10 dikurangi 4 hasilnya 6, terus angka 4 di ruas kanan ini pindah ruas jadi pengurangan. Maka kita tuliskan di baris berikutnya, 6 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 5V1 aksen. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2, maka nilai V1 aksen boleh kita langsung jawab ya. V1 aksen hasilnya adalah sama dengan 2 dibagi 5. Satuannya adalah meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Boleh dijawab 2/5, boleh dijawab 0,4. Jadi dalam pecahan boleh, dalam bentuk desimal boleh. Oke, bagaimana Sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita pelajari di bab momentum untuk soal tentang hukum kekekalan momentum ya. Jadi kalau di sini ada dua partikel yang sedang bertumbukan, maka solusinya di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, karena ini diamati oleh pengamat yang sedang diam dan kedua partikel itu mula-mula memiliki kecepatan dan setelah tumbukan juga dimisalkan punya kecepatan, maka penjabaran dari momentum awal sama dengan momentum akhir atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kalau di sini hanya dua partikel, penulisannya gini ya, M1 kalikan V1 tambah M2 kalikan V2, nilainya harus sama dengan M1 kalikan V1 aksen ditambah
M2 kalikan V2 aksen. Tanda aksen ini menunjukkan nilai setelah tumbukan ya. Oke, berikutnya Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih kecepatan M1 atau V1 aksen itu nilainya berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.